Ini menggunakan printhead yang kita bilang punya precision droplet control. Ya, jadi printhead ini sudah dilengkapi dengan teknologi variable dot. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah sedikit pembahasan dari kami. Pertama juga saya ulang dulu mungkin ya, terima kasih Pak Samuji dan tim TGS yang sudah mengundang kami dan memberikan kesempatan kepada kami. Semoga informasi yang hari ini disampaikan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Next. Oke ya, jadi digital proofing itu kan memang ada dua macam ya. Jadi ada yang soft proof berupa file PDF untuk melihat dan mengecek layout, kemudian lihat jenis huruf yang digunakan, tata letak dan sebagainya. Kemudian ada juga adalah hard proof ya. Oke, kita next aja. Oke, jadi soft proofing itu dipakai menggunakan file PDF biasanya ya untuk melihat kondisi sebelum dinaikkan ke dalam proses produksi. Jadi ini untuk quick review dulu, untuk melihat kesesuaian desain dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan untuk kolaborasi. Jadi biasanya kalau kliennya ada di luar area kita produksi, biasanya akan melihat melalui file dan bisa di-sharing melalui online platform. Kemudian ada juga yang kedua adalah hard proofing. Jadi ini biasanya orang akan minta untuk melihat kondisi sesungguhnya output sebelum naik ke proses produksi. Dan biasanya banyak sebelumnya itu hanya menggunakan paper tertentu untuk melihat hasil output. Nah, next. Oke, ini ya biasa ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham betul. Jadi ini mungkin juga knowledge saya sangat terbatas, tapi kira-kira seperti ini step by step prosesnya. Dari mulai preparasi filenya, persiapan file, terus mencetak proofnya, kemudian nge-review dan nanti finalnya adalah approval atau ditolak untuk diedit kembali dan kemudian untuk di-approve ulang. Next. Saya agak cepat tadi ya, daripada kita ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya juga ngantuk soalnya, nggak bercanda. Oke, ini beberapa checklist ya. Jadi ada kontennya, teksnya, terus kemudian layout dan positioningnya, terus apakah image-nya sudah sesuai, apakah sudah high resolution atau belum. Kemudian untuk melihat akurasi warnanya ya, dan juga melihat teknik aspek lainnya, aspek-aspek yang diperlukan untuk melakukan proses produksi di ujungnya nanti. Next lagi, Mbak. Oke, kemudian ini juga adalah proses terakhir bagaimana tadi sudah dibahas mungkin banyak mengenai warna ya oleh Pak Jaya sebelumnya. Jadi ICC Profile ini sangat berperan penting dalam melakukan color matching atau color management system, dan di mana kami printer Mutoh ini menggunakan teknologi dari CGS Oris yang menggunakan software yang namanya Flexpack. Ya mungkin bisa bacaannya terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti kita skip aja, nanti materi kalau misalnya diperlukan bisa minta ke timnya TGS. Next. Oke, nah ini adalah bentuk produknya. Jadi mesinnya ukurannya hanya kecil aja, kira-kira 60 cm lebarnya, area cetaknya 60 cm. Kemudian teknologi yang dipakai adalah dari jenis tintanya. Jadi tinta ini menggunakan namanya kita sebut sebagai multipurpose ink atau MP ink. Ya, jadi tinta ini bisa cetak di atas berbagai material. Ini saya ada bawa contoh sedikit mengenai tin plate, terus kemudian ada lagi menggunakan art karton seperti ini, duplex ya. Terus kemudian ini mau ada sampel plastik juga, tapi mohon maaf ini sampel plastik udah keliling-keliling dan saya ternyata nggak punya sampel lagi, jadi saya bawa yang ini aja. Bisa melihat hasil sesungguhnya di atas media yang akan dipakai untuk produk akhirnya nanti. Dan biasanya kalau sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin agak miss karena bukan produk aslinya. Nah ini akan memungkinkan Bapak Ibu untuk melihat produk sesungguhnya, mendekati produk sesungguhnya sebelum proses cetak akhirnya. Kemudian ini juga ada bahan metalize ya seperti ini. Ya, ini juga bisa mencetak dengan ada base warna putih. Jadi kalau lihat Bapak Ibu lihat di depan sini, produk ini bisa dikonfigurasi menggunakan warna standar double CMYK atau sampai 8 warna menggunakan CMYK, orange, green, blue, dan white. Jadi memang ini yang diperlukan untuk standar proofing biasanya membutuhkan sampai 8 warna.
Nah, multipurpose ini sebetulnya adalah berbahan dasar eco-solvent. Jadi kita kenal ada solvent, ada eco-solvent, ini menggunakan eco-solvent. Ya mungkin sebelumnya banyak mesin proofing yang beredar, merek Jepang juga menggunakan teknologi yang sama, tapi hanya bisa mencetak di atas bahan-bahan yang memang sudah coated dan bukan di atas bahan langsungnya. Next. Kemudian ini menggunakan printhead yang kita bilang punya precision droplet control. Ya, jadi printhead ini sudah dilengkapi dengan teknologi variable dot. Jadi untuk bisa diatur juga secara teknologi untuk mencetak warna yang terang itu menggunakan dot kecil dan warna yang gelap menggunakan dot yang besar, sehingga gradasi yang dicapai akan lebih halus dan mendekati hasil terutama cetak offset. Next. Oke, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan ya Bapak Ibu kira-kira ya. Ini saya juga agak kecilan mungkin ya. Ini ada vinyl chloride sederhana bisa seperti stiker dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian ada transparent film, table wallpaper, coated cardboard, styrene board dan lain-lain. Termasuk juga aluminium composite yang biasa dipakai menggunakan solvent dan UV curable itu. Solvent tidak bisa tapi di UV bisa. Tapi dengan MP3 itu ini semuanya rata-rata bisa. Jadi hampir nggak ada batasan dengan bahan, termasuk kertas dan plate. Next. Oke, yang umum sering kita temui adalah proofing dengan menggunakan tinta UV. Biasanya packaging akan lebih suka dengan tinta UV karena tekstur bahannya jadi nggak kelihatan. Ya, tapi biasanya kalau untuk bahan-bahan tipis seperti plastik, kemudian plate, itu dia akan kehilangan tekstur asli bahannya. Jadi karena tinta UV karakternya adalah dia timbul, dia tidak menyerap ke atas dalam permukaan material, dia hanya menempel di atas permukaan material, dikeringkan atau di-curing dengan sinar UV, kemudian tintanya akan cenderung timbul. Nah, dengan menggunakan MP ink ini, multipurpose ink ini, hasilnya sudah tidak akan timbul lagi. Jadi akan flat, natural finish. Jadi kita udah nggak bisa ngerasain ada efek tinta yang timbul di luar. Ya mungkin kalau misalnya berkenan, Bapak Ibu silakan diputar aja dulu sampelnya karena sampel saya memang terbatas. Pak, mungkin Pak Samuel boleh? Izin Pak. Oke, next. Ya, selain itu kita juga punya karakteristik yang cukup unik. Jadi ini sangat resisten terhadap proses bending ya. Jadi bisa semacam mungkin untuk vacuum forming dengan panas tertentu, kemudian bisa untuk shrinkage dengan menggunakan shrink packaging material. Ini bisa dilakukan tanpa merubah hasil akhirnya. Jadi biasanya kalau menggunakan UV itu kalau kita bending, kemudian dengan panas tertentu hasilnya akan crack. Ya, jadi hasilnya tidak natural lagi. Tapi dengan ini sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan proses tersebut dengan panas yang cukup tinggi dan hasilnya tetap akan sama seperti hasil output printer awalnya. Next. Ini ada sedikit video presentasi, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak sedikit ya. Silakan. Ya, itu tinggal di play aja. Mungkin kalau boleh suaranya di outputnya. Ini ada dua model ya, jadi ada lebar 1,6 juga yang hybrid, bisa roll to roll dan bisa flatbed dengan ketebalan media bisa mencapai 15 mm. 1628 mH and VJ628 MP Muto MP inkjet printers. Today, we would like to introduce some of the outstanding features of the MP31 ink that these printers carry. By the way, what's MP ink? MP ink is a multi-purpose ink that can be applied in a variety of ways to expand the range of your work. Diverse media compatibility. The first feature is the ability to print on a variety of materials. For example, paper can be printed widely from thin paper to paperboard for packaging. MP ink can be used to print on a variety of materials without the need for inkjet-specific media. The original texture of the materials.
The second feature is the ability to print smooth and vibrant finish while preserving the texture and feel of the materials. MP ink dries gently at low temperatures and fixed to the media, resulting in a flatter, more natural finish. This is a sample printed on vapor deposition paper. Compared to UV ink, MP ink has a gloss that makes use of the metallic feel of the material. This is directly printed with MP ink on a material with a characteristic surface texture. Even when viewed up close, the color is beautifully rendered while preserving the texture of the material. Excellent elasticity for post-processing. The third feature is that it has very good elasticity, and it is easy to post-process. We pulled a sample of a print on PVC film with MP ink, but there was no ink cracking. Also, these boots are a sample of direct printing on rubber material and post-processing. How was it? We have introduced 3 key features of MP ink this chapter, which are diverse media compatibility, the original texture of the print materials, and excellent elasticity for post-processing. We would like to introduce our sample production from the next chapter. See you soon. Ya, Bapak Ibu demikian. Ada video-video lain di channelnya Muto Channel di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa cari juga. Jadi ada beberapa sampel video lain yang di real produknya bisa dilihat. Tadi kita lihat ya, ada elastisitinya sangat baik sekali, bahkan untuk string packaging atau untuk di atas bahan akrilik pun, kalau untuk di vacuum forming atau di bending segala macam itu tidak akan merubah kualitasnya. Nah, tapi saya disclaimer dulu Bapak Ibu, untuk yang di atas bahan kulit itu biasanya memerlukan pre-processing bahannya dan juga nanti post-processing setelah printing. Jadi ini informasi tambahan aja, karena memang customer kami yang di Bandung itu mereka melakukan riset sendiri, bahkan dulu awalnya mesin itu mereka beli langsung dari Jepang. Kemudian karena pandemi waktu itu mesinnya problem dan tidak bisa mendatangkan teknisi dari Jepang langsung, akhirnya mereka manggil kita. Gitu. Ya, sempat saya marahin juga karena biasanya kita dengan Jepang itu sangat strict, kalau memang ada customer Indonesia kita akan melayani mereka. Gitu. Tapi ternyata mereka jual langsung tanpa memberitahu kita, tapi akhirnya kita layani dan sekarang mereka akhirnya nambah dengan kita sudah sampai 4 unit totalnya. Nah itu dapurnya saya nggak bisa cerita banyak karena memang saya nggak tahu. Jadi kami tidak pernah mengetahui pre-proses dan post-prosesnya dari printing di atas kulit itu. Jadi mereka bikin sarung tangan kulit tutup yang cuma 1 biji doang, terus diekspor ke pasar Eropa, Amerika, Jepang, dan kemudian biasanya akan kembali lagi ke sini dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Jadi cuma mereka juga memang tidak jual lokal, mereka hanya produce untuk ekspor. Pabriknya ada di Bandung. Dan mereka pekerjaannya hanya melakukan ini, termasuk dari mulai printing sampai ke jahit dan processing, kemudian produknya dijual jadi untuk diekspor. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu, demikian informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kendala teknis yang terjadi. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Saya masih ada di sini. Untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh, silakan menghubungi timnya TGS juga boleh, atau ke saya langsung juga boleh untuk hal yang lebih teknis. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, selamat siang dan selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih.